Halo Gadgetiers. Beberapa bulan yang lalu, Poco F2 Pro sempat menggebrak pasar handphone tanah air dengan flagship killernya. In fact, gue sampai sekarang aja masih gue pakai nih buat handphone gue ngegame sehari-hari. Nah, kali ini dengan handphone ketiganya yang masuk Indonesia, dia kayaknya lagi mencoba untuk mendobrak segmen mid-range dengan the real mid-range killer tagline-nya. Nih, Poco X3 NFC. Kalau istilah flagship killer itu kami berdua paham ya, soalnya udah beberapa kali nyoba. Tapi kalau mid-range killer, Pembunuh mid-range, siap Bang Jago. Ini cuman gertak atau beneran? Kita start dari isi boxnya dulu. Yang jelas ada handphonenya, Poco X3 NFC, charger beserta kabel, clear case, dan SIM ejector. Oh ya, layarnya seperti biasa udah terpasang screen protector. Awalnya gue bingung kenapa namanya harus pakai NFC di belakang. Ternyata karena ada varian tanpa NFC seperti di India. Dan gue happy Indonesia kebagian varian dengan NFC. Penting banget itu buat gue dan Kumar yang selalu bolak-balik isi e-money. Selain NFC ada beberapa hal lain yang kami suka dari Poco X3 NFC. Kita bahas satu persatu. Tongkrongannya itu unik dan bakalan gampang banget ditandain. Yang kami maksud adalah bentuk kameranya. Walaupun memang tebel bumpnya. Masih soal body, frame-nya terbuat dari metal, bukan sekedar plastik. Lalu sebagai pemanis ada rating IP53. Kena cipratan-cipratan air masih aman lah, asal jangan dibawa berenang. Kualitas vibration motor yang biasanya secara kualitas dikesampingkan di handphone mid-range, di Poco justru berasa bagus feedback getarannya, soft dan nggak sampai bunyi-bunyi kasar gitu. Terus gue kaget ketika tahu bahwa handphone ini udah punya setup dual speaker alias stereo speaker. Ini mid-range loh. Biasanya hampir semua mid-range cuma punya single bottom firing speaker doang. Kalaupun ada ya di segmen premium mid-range. Dan output audionya pun tergolong bagus. Bassnya berasa, suaranya gede dan sama sekali nggak cempreng. Dipakai buat nonton dan main game asik banget. Ya tentu, nonton dan main game gak cuma speaker doang kan, layar juga penting. Buat proteksi udah dilapisi dengan Gorilla Glass 5. Ukurannya lega, 6,67 inch dengan dot display atau hole punch. Beresolusi Full HD Plus dan mendukung konten HD di Netflix. Untuk viewing angle-nya cukup bagus, penggunaan outdoor masih oke, tapi jangan lupa hidupin sunlight mode. Di sisi lain yang lagi-lagi mengagetkan, refresh rate-nya 120 Hz dan memiliki touch sampling rate 240 Hz. Udah kayak jualannya beberapa handphone gaming flagship yang pernah kami coba. Combo yang kece nih buat handphone mid-range. Alhasil di UI dan banyak aplikasi keseharian berasa ekstra smooth aja. By the way, ada sedikit drop frame rate yang kami rasakan ketika refresh rate dan FPS turun otomatis ke 60 FPS kalau lagi nampilin konten yang nggak bergerak. Nanti dia akan switch lagi sih ke 120 FPS saat kita sentuh atau kontennya berubah. Tujuannya ya sebenarnya positif untuk menghemat baterai. Buat yang suka gaming, fitur ini bisa mengenhance experience kita juga kalau gamenya udah support. PUBG kan sebenarnya udah support gameplay 90 Hz. Tapi sepertinya prosesor Poco X3 NFC yang super baru ini belum diupdate Tencent sepertinya. Settingan maksimal yang kami dapat adalah HD High dan nggak ada settingan smooth 90 Hz. Soal touch response saat ngegame nggak perlu khawatir, lebih presisi dibandingkan kebanyakan handphone mid-range di kelasnya yang pernah kami tes. Mudah-mudahan ngaruh dan lebih jago saat dipakai mabar. Tapi ingat kalau dipakai main Genshin full res ya bubar, handphone flagship aja ngos-ngosan. Poco X3 jadi handphone pertama di dunia yang make Snapdragon 732G. Artinya, so far ini adalah prosesor Snapdragon seri 7 tertinggi nomor 2 yang beredar di Indonesia. Di atasnya ada Snapdragon 765, tapi harga handphonenya udah menyentuh 10 juta. Dibandingkan Snapdragon 730G, peningkatan 732G ada di clock speed Prime Core yang lebih tinggi dan GPU Adreno 618 yang diklaim 15% lebih baik. Nggak sampai di situ, handphone ini udah punya liquid cooling teknologi 1.0 Plus.
Ada copper heat pipe dan graphite sheet. Dan emang sesuai fungsinya, selama main game berlama-lama, gue juga merasa stabilitas performanya cukup terjaga. All in all, performa adalah satu area yang tidak perlu kalian ragukan ketika memilih Poco X3 NFC. Buat multitasking pun dengan RAM 8GB seperti di unit kami, aman banget. Terlebih buat penggunaan long term. Custom skinnya pakai MIUI 12, udah pernah kita bahas. Bedanya di sini pakai Poco Launcher. Yang jadi komplain gue, microstutter di UI seperti yang gue alamin pada MIUI 11 masih berasa di sini. Nonton aja review Redmi Note 9 Pro K2 Gadgets untuk tips dan trik mengurangi stutter di UI ini. Kalau udah banyak poin plusnya seperti ini, pertanyaannya apa yang jadi trade-off? Apa yang dikurangin untuk achieve harga seperti ini? Apakah ketahanan baterai dan charging speed? Enggak kok. Dengan pemakaian medium to heavy ala gue, baterai berkapasitas 5160 mAh milik Poco X3 NFC bisa menghasilkan SOT lebih dari 6 jam dengan settingan refresh rate 120 Hz. Buat ngecas, hasil tes kami, charger 33 wattnya bisa ngisi 0-100% dalam waktu kurang lebih 1 jam 20 menit. Kalau buat quick top up 30 menit bisa ngisi sekitar 50%. Lah, baterai aman-aman aja, jangan-jangan kameranya nih bang yang cupu. Jangan curigaan dulu lah, ini perekaman yang gue lagi coba 4K 30 fps. Stabil pula dengan IIS, tapi emang kalau IIS biasanya bakalan lebih ke crop dan kadang pas panning ada sedikit stutter. Tapi perlu disadari, ini HP mid-range yang kantong friendly, nggak bisa kayak kamera HP flagship juga. Oh ya, selain kamera utama, ada juga lensa ultrawide 13 megapiksel. Buat meramaikan spec sheet, ada dua lensa 2 megapiksel, masing-masing buat jepret foto bokeh dan makro. Seperti yang kalian bisa lihat, hasil perekaman video dari kamera selfie Poco X3 NFC, footage-nya nggak stabil. Tapi gue nggak kaget ya, mengingat HP yang harganya 10, bahkan belasan juta aja, masih ada yang perekaman video selfie-nya itu nggak stabil. Ya udah, kita lihat aja sekarang sampel-sampel fotonya yang menurut kami reliable buat price bracketnya. In general, foto-foto dalam kondisi pencahayaan terang bagus, tajam, dynamic range-nya pun balance. Masuk ke medium low light atau indoor memang ada adjustment pada sharpness, tapi tidak terlalu soft maupun noisy. Bokehnya cukup rapi dan yang kami sedikit kaget, makronya kok lebih bagus dibandingkan handphone lain di rentang harga yang sama dengan sensor 2 megapiksel. Tidak overprocess, ketajamannya masih natural dan minim noise. Untuk versatility, tone-nya tergolong balance antar lensa, sampai 2 kali digital zoom masih bisa kepake. Namun yang 10 kali seperti biasa untuk baca tulisan aja. Karakter foto dari lensa utama sepertinya konsisten dengan foto-foto selfie-nya. Terakhir, soal night mode bisa membantu untuk memperbaiki scene, tapi kekurangannya terlihat jadi tidak natural. Kalau dari tadi plus-plusnya aja, ini dia nih yang dikurangin dari Poco X3 NFC supaya bisa murah. Yang pertama, bodi belakangnya masih terbuat dari plastik, belum kaca. Kemudian dengan peletakan branding Poco sebesar itu, mungkin mereka ingin terlihat lebih bold dan ngasih statement, tapi bisa jadi kurang kece untuk sebagian orang. Yang kedua, displaynya masih IPS LCD, belum AMOLED. Makanya sensor fingerprintnya pun nyatu sama power button. Itu pun kurang cepat responnya. Dan karena belum AMOLED, warna hitamnya bakalan terlihat kurang pekat. Warna-warnanya kurang punchy, dan seperti kebanyakan layar IPS mid-range lainnya, di sekitaran cutout hole punch dan sisi-sisi bezel terlihat adanya shadow, khususnya ketika background berwarna putih. Yang ketiga, slotnya hybrid bukan triple. Jadi kalau kalian user yang butuh storage gede dan selalu pakai dual SIM, mau nggak mau harus beli varian tertingginya, yaitu 8128. Jeda dulu sebentar, jeda. Kita break dulu sebentar, kita mau ngoceh sekian menit doang. Sedikit. Sedikit doang. Gini.
kita udah tahu banget ya, pasti di bawah pasti akan ada komentar yang bilang gini, Bang, ini murah, banyak iklannya bang, ini HP bang. nah iklannya gimana bang? Iklannya masih banyak kah bang? Ini itu gini itu. Jawabannya ya iklannya namanya di produk Xiaomi masih banyak dan kayaknya kedepannya pun akan terus banyak. Ya karena itu kuncinya mereka bisa membuat handphone yang harganya jauh lebih kompetitif dibandingkan kompetitor. Nah itu kan cara mereka untuk subsidi silang. Harga handphonenya turun tapi in return mereka dapat penghasilan lebih dari advertising. Ya kita sebagai buyer ya harus pinter-pinter juga. Ya boleh dong kita Boleh. cari cara khusus. Ada cara-cara khusus sebenarnya untuk mematikan ads. Sebenarnya nggak matiin ya, meminimalisir ads di handphone Xiaomi atau Poco. Untuk meminimalisirnya secara signifikan ada beberapa cara. Pertama, untuk page min 1 jangan pakai app Vault. Pakai aja Google Discover atau ya jangan pakai sama sekali. Atau kalau maksa banget pakai app Vault, matiin personalized services di opsi about app Vault dan disable semua cards yang nggak penting. Lalu lakukan hal yang sama untuk setiap aplikasi default milik Xiaomi. Biasanya itu pakai istilah personalized atau recommendations. Sekaligus matiin juga notifikasinya. Ketiga, masuk ke settings, password and security, authorization and revocation, disable opsi MSA. Lalu back, lanjut ke privacy, ada ad services di situ, matikan rekomendasi iklannya. Semoga membantu. Cara-cara ini kan buat meminimalisir ya. Terus kalau kalian masih ngalamin ada yang dapat ad lagi walaupun udah nyoba cara ini, boleh coba drop komen di bawah. Siapa tahu ada yang lebih paham lagi, bisa nimbrung di bawah. Pertanyaannya, dengan adanya keempat trade-off ini dan banyak kelebihan yang ditawarkan, apakah bisa menjadikan Poco X3 NFC sebagai handphone yang highly recommended? Jawabannya ada di harga. By the time video ini keluar, kalian pasti udah tahu harganya berapa. Ya gila loh, itu bener-bener murah. Ya kami tapi nggak tahu ya, kedepannya itu bakalan ada adjustment harga atau tidak. Tapi apapun ceritanya, Xiaomi dengan sub-brand Poco ini berhasil menggebrak lini mid-range. Dan berarti title The Real Mid-Range Killer? Cocok. Dan jangan lupa, fitur-fiturnya itu balance, nggak pincang. Jadi orang nggak harus memilih ya, rata. Tapi tetap loh ya, Poco X3 NFC ini bukan tanpa kekurangan. Kalau kalian seperti kami, bisa menerima kekurangannya dan mengejar kelebihannya yang banyak tadi, silakan langsung dibeli. Handphone ini rekomen. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya mengenai Poco X3 NFC, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye.